Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Yosi Darmawan Arifianto. Saya salah satu widya iswara di Kementerian PUPR. Di video kita kali ini, kita akan membahas materi survei hidrometri, analisis hidrologi, dan perhitungan neraca air yang merupakan salah satu dari materi pelatihan perencanaan teknis air baku. Kita menginjak ke materi pokok pertama, yaitu survei hidrometri. Hidrometri adalah cabang ilmu pengukuran air dan merupakan dasar bagi analisis hidrologi. Dalam pengertian sehari-hari, kegiatan hidrometri pada sungai diartikan sebagai kegiatan yang mengumpulkan data mengenai sungai, baik yang menyangkut tentang ketinggian muka air, yang menyangkut tentang data debit sungai, serta sedimentasi atau unsur aliran air. Hasil-hasil analisis atau pengolahan data hidrometri merupakan masukan utama dalam analisis hidrologi terkait dengan perencanaan dan pengelolaan bangunan air seperti analisis banjir, ketersediaan air, sedimentasi waduk, dan lain-lain. Pengertian hidrometri mencakup pengetahuan tentang pengukuran dan pengolahan data aliran sungai yang meliputi apa saja? Yang pertama, survei pemetaan. Yang kedua, pengukuran dasar sungai. Yang ketiga, pengukuran tinggi muka air. Yang keempat, pengukuran penampang basah sungai. Yang kelima, pengukuran debit, yaitu bisa dilaksanakan dengan cara langsung ataupun cara yang tidak langsung. Serta yang terakhir, pengukuran volume sedimen dan pengamatan kualitas air di sungai. Secara umum, data hasil hidrometri diperlukan untuk perencanaan, kemudian untuk operasional, atau bisa digunakan untuk monitoring sistem bangunan air. Contohnya adalah, untuk muka air sungai digunakan sebagai monitoring atau peringatan dini banjir. Kemudian, debit aliran yang kontinu digunakan untuk estimasi ketersediaan air pada perencanaan bangunan suplai air. Misalnya pada bendung irigasi, pada embung, dan waduk. Yang ketiga, debit banjir untuk menentukan nilai debit banjir pada perencanaan tanggul, perencanaan bendung, ataupun spillway waduk. Stasiun hidrometri adalah tempat di sungai yang dijadikan tempat pengukuran debit sungai maupun unsur-unsur aliran lainnya. Stasiun hidrometri kebanyakan berupa tempat pengukuran tinggi muka air dan debit aliran. Salah satu produk dari survei hidrometri adalah data curah hujan. Pendataan hujan diperlukan untuk digunakan dalam hampir setiap perencanaan di bidang pertanian, kemudian pembangunan bangunan air, pembangunan jembatan, pembangunan gedung, dan lain-lain. Sedangkan alat pengukur curah hujan sendiri terdiri dari dua macam. Yang pertama, penakar curah hujan manual yang bisa terlihat di gambar. Kemudian yang kedua, penakar curah hujan otomatis. Untuk penakar curah hujan manual, besarnya curah hujan harian diukur 1 kali di setiap pagi hari. Dan untuk penakar curah hujan otomatis, periode pencatatan bisa lebih dari sehari. Biasanya, alat pengukur otomatis ini dipadukan dengan kertas pias, sehingga bisa mendapatkan tinggi curah hujan setiap jamnya atau biasa disebut dengan intensitas hujan. Keuntungan lain dari penakar curah hujan otomatis adalah selain dapat mengetahui waktu kejadian dan intensitas hujan, juga lebih teliti dalam penyajian data. Produk dari survei hidrometri lainnya adalah data debit sungai. Data debit sungai sangat diperlukan untuk perencanaan bangunan air dan pengelolaan air. Debit aliran sungai atau yang dilambangkan dengan Ki adalah jumlah air yang mengalir melalui tampang lintang sungai tiap satuan waktu. Debit di suatu lokasi atau ruas sungai dapat diperkirakan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pengukuran di lokasi atau ruas yang sudah ditetapkan, seperti yang terlihat dalam gambar. Yang kedua, berdasarkan data debit dari stasiun Automatic Water Level Record atau AWLR terdekat.
Yang ketiga, berdasarkan data hujan yang tercatat. Dan yang keempat, berdasarkan pembangkitan data debit yang tercatat. Pengukuran debit di lapangan umumnya dapat dilakukan dengan membuat stasiun pengamatan atau dengan mengukur debit di bangunan air seperti di bendungan, di bendung, dan lain-lain. Syarat pemilihan lokasi stasiun debit adalah sebagai berikut. Yang pertama, mudah dicapai oleh pengamat, misalnya pada jembatan. Yang kedua, di sebelah hilir pertemuan anak sungai. Yang ketiga, di mulut menuju ke laut atau danau. Yang keempat, di lokasi bangunan air seperti bendung, bendungan, dan bangunan air yang lain. Yang kelima, di bagian sungai yang lurus dengan penampang sungai yang teratur dan stabil. Jadi diharapkan tidak terjadi erosi dan sedimentasi. Yang keenam, aliran berada di dalam alur utama atau tidak ada aliran di bantara. Yang ketujuh, tidak dipengaruhi oleh garis pembendungan atau backwater. Secara konvensional, pengukuran debit bisa dilakukan dengan cara yang pertama, menentukan luas penampang basah sungai, yaitu dengan cara mengukur duga air. Yang kedua, mengukur kecepatan aliran dengan menggunakan alat pengukur kecepatan atau current meter atau pelampung di mana kecepatan diukur dengan stopwatch. Debit merupakan luas penampang basah sungai dikalikan dengan kecepatan atau dikenal dengan rumus rasional Q sama dengan A kali V, di mana Q itu merupakan debit dengan satuan meter kubik per detik, A merupakan luas penampang basah sungai dengan satuan meter persegi, dan V adalah kecepatan air dengan satuan meter kubik per detik.